Marah, ulang Dila. Marah kenapa? Perjelas wanita itu lagi. Ya, marah karena kekasihmu itu sama wanita lain, ujar Kendra lebih jelasnya. Dila terkekeh kecil, sama sekali dia tidak merasa cemburu atau marah. Ngapain marah? Orang kita hubungan tanpa ada status. Yang penting gak ada yang dirugikan dan sama-sama happy, sahut Dila begitu santai. Kendra menggeleng kepala, tidak bisa menggapai pikiran wanita yang ada di hadapannya saat ini. Untung saja aku yang dapat keperawanannya, gumam Kendra yang masih bersyukur. Lalu, muncullah ide di benak Kendra. Gimana kalau sekarang putusin semua kekasihmu, dan mulai mencoba menjalin hubungan denganku? Gimana? Tawar Kendra. Toh, kita juga sudah saling terbuka. Jadi, buat apa sama pria lain yang masih was-was, lanjutnya lagi. Bukannya tertarik dengan tawaran Kendra, Dila justru tertawa lirih. Kendra pikir, ia cewek yang bodoh. Mengatasnamakan kejadian sebelumnya untuk membuat hubungan yang baru. Maaf, Pak, tawaran Bapak mungkin sangat menggiurkan, tetapi sayangnya saya tidak membutuhkan tawaran itu sama sekali, balas Dila. Menolaknya begitu tegas tanpa berpikir terlebih dulu. Sudah Kendra duga, kalau wanita ini tidak akan mungkin menerimanya dengan mudah. Kendra mengangguk-ngangguk, tidak lagi menawarkan sesuatu kepada Dila. Pria itu kemudian menarik diri, mempersilahkan wanita yang sedari tadi ia kurung di ruangannya itu untuk keluar. Terima kasih sudah dibawain ke sini lembar jawabannya, ujar Kendra yang tidak lupa. Dila menatap aneh, kenapa juga pria ini berubah sikap, bahkan terlihat lebih sopan. Namun, di detik berikutnya Dila tidak menghiraukannya. Wanita itu lebih memilih untuk segera keluar dari sana sebelum pria ini menerkamnya kembali. Kalau begitu saya pamit, ucap Dila. Dila membalikkan tubuhnya lalu meraih handle pintu yang kini ada di depannya. Sedikit mundur untuk memberi akses pintu ketika ditarik ke dalam, namun dengan cepat pintu itu tertutup kembali akibat dorongan dari arah belakang Dila. Tentu saja Dila menoleh, melotot kesal pada sang pelaku. Namun, dihiraukan. Pria itu justru menarik pinggang Dila agar beralih menghadap ke arahnya. Sedangkan tangannya yang satu lagi sedikit mendengakkan kepala Dila agar wanita itu menatap ke atas. Ke arah langit-langit ruangan tersebut. Tidak membuang waktu lagi, menyesap serta menggigit samar pada permukaan kulit, hingga menimbulkan rasa nyeri pun sensasi aneh pada sang pemilik tubuh. Juga sudah pasti akan meninggalkan jejaknya di sana. Sudah pasti, secara refleks dan tanpa bisa ditahan, hingga semakin memacu Kendra untuk melakukannya lebih-lebih lagi dari ini. Namun, pria itu masih sadar dan dalam keadaan waras. Walaupun sedikit hilaf, tetapi Kendra tidak akan melakukan lebih dari ini. Sadar jika mereka masih berada di kampus. Setelah dirasa cukup memberi jejak di beberapa titik, Kendra pun menarik wajahnya. Lalu, pria itu menarik sudut bibirnya ke atas, dikala melihat mahakaryanya yang sungguh luar biasa. Menurut Kendra, udah, sekarang sudah boleh keluar, ujar pria itu dengan begitu santainya. Terlihat sekali jika Kendra menahan senyumannya. Lantas membuat Dila yang melihat pun langsung sudah bisa menduga. Siniin ponselnya, pinta Dila dengan nada ketus. Wanita itu ingin memastikan sesuatu. Mau foto bareng? Oke. Sahut Kendra tak keberatan, lalu memberikan apa yang diminta oleh Dila. Sandinya, ketus Dila lagi. Dengan senyuman yang masih mengembang, Kendra pun mendekatkan wajahnya. Sontak membuat Dila waspada. Malam di mana kamu memperkosaku, ucap Kendra dengan suara yang lirih. Meskipun tidak ada siapa-siapa lagi di sana selain mereka berdua. Entah, ini keterkejutan Dila yang keberapa. Bisa-bisanya pria itu justru membuat tanggal di mana yang menang cukup bersejarah bagi mereka berdua untuk dijadikan kata sandi. Gila, gumam Dila lirih namun tetap memasukkan tanggal tersebut di ponsel Kendra. Kendra tersenyum mendengar umpatan Dila. Sama sekali tidak sakit hati. Iya, gila karena Kak. Astaga, Bapak, pekik Dila setelahnya dengan suara yang cukup keras. Kenapa sih lo, Dil? Balik-balik muka ditekuk kayak begitu. Tanya Amira menatap heran sahabatnya. Lagian lo juga aneh banget. Ini kenapa juga make jaket panas-panas begini? Nyolong di mana coba lo? Cecar Amira lagi. Pun diangguki oleh Alex yang tampak menelisik penampilan Dila saat ini. Mencurigai sekali. Mencurigakan.
Bagaimana tidak curiga, jika saja terik matahari masih bisa mereka rasakan dengan sangat jelas dan nyata. Sampai-sampai membuat mereka nongkrong di sini sekarang. Kantin, merupakan tempat yang paling mereka favoritkan di saat begini. Memesan es teh kocok buatan Bu Idah. Lebih parahnya Dila justru mengenakan jaket yang begitu rapat. Mendapat tatapan yang penuh curiga dari dua sahabatnya, membuat Dila sedikit risih. Tidak hanya risih dengan tatapan mereka, tetapi juga risih dengan pakaiannya yang ia kenakan saat ini. Belum lagi tatapan aneh dari beberapa mahasiswa yang ada di kantin. Bukan kalian aja yang aneh, kali. Gue juga terpaksa gunain ini, sahut Dila yang juga terpaksa. Jelas saja Dila terpaksa menggunakan jaket pria itu, demi menutupi mahakarya yang sengaja pria itu buat untuk dirinya. Lah, terus ngapain pakai jaket? Sambar Amira seraya menggeleng kepala. Tidak mengerti apa yang sedang Dila pikirkan. Cek, lo nggak ngerti permasalahan yang sedang gue hadapi. Gimana bisa mengerti, Yang Dil? Kalau saja lo nggak cerita sama kita, timpal Alex yang juga ikutan gemas dengan sikap Dila. Iya juga, ya, gumam Dila. Amira dan Alex memutar bola matanya. Kenapa di saat seperti ini teman satunya ini justru tampak bodoh sekali? Padahal jika dilihat dari nilainya, Dila merupakan salah satu mahasiswa berprestasi. Namun itu berlaku hanya di nilai akademik, bukan pada kehidupan sehari-harinya. Makanya, cerita dulu dong, Nona muda. Baru nanti ngeluh sama kita, saran Amira. Dila menatap ke arah sekitar. Sebelum membuka aibnya sendiri, ia ingin memastikan kalau tidak ada orang yang tahu permasalahannya yang satu ini. Iya, yang satu ini, bukan permasalahan yang lain. Jangan sok ya, ingat Dila lebih dulu sebelum memberitahu dua sahabatnya tersebut. Tentu saja, perkataan Dila dan juga ekspresi Dila yang tampak serius, semakin membuat Amira dan Alex tambah penasaran. Aman-aman, udah, cepetan, jangan makek lama, desak Amira yang memang tidak sabaran. Pun sama dengan Alex sebenarnya. Hanya saja pria setengah wanita itu lebih mencari aman saja, daripada tangan Dila melayang di kepalanya. Dila menarik napas panjang, entah benar apa tidak jika dirinya memperlihatkan apa yang sedang ia coba tutupi sekarang ini. Setelah merasa yakin, Dila mencondongkan tubuhnya bagian atas ke depan, hingga kedua temannya itu mengikuti pergerakan Dila. Lalu di detik selanjutnya mereka semua terperangah tak percaya dengan apa yang mereka lihat sekarang ini. Gila, hebat, dua komentar yang keluar dari mulut yang berbeda, berseru dengan suara yang keras. Sontak saja membuat Dila melayangkan tangannya ke arah mulut mereka secara bergantian. Sudah gue bilang, jangan sok, ulang Dila mengingatkan. Menatap mendelik penuh ancaman. Sedangkan kedua temannya itu menyengir. Mereka masih takjub dengan apa yang mereka lihat sekarang ini. Memangnya si Dimi ke sini? Tanya Amira, karena ia tidak melihat orang yang disebutnya tadi. Atau Zack, timpal Alex lagi. Dua nama yang disebutkan mereka itu merupakan kekasih Dila. Bukan. Lebih tepatnya disebut partner senang-senangnya Dila di saat-saat tertentu saja. Dila menggeleng. Tebakan mereka sama sekali tidak benar. Lalu, punya gebetan baru lagi. Amira memang tidak terlalu kaget jika Dila bisa mendapatkan cowok sesuatu keinginannya. Sebab Dila sendiri memiliki modal yang lebih dari cukup untuk itu. Juga tidak kaget dengan apa yang terjadi dengan Dila saat ini. Sebab ada hal yang lebih parah lagi Dila lakukan dari ini. Namun, Amira belum tahu siapa orangnya yang telah berhasil mengimbangi sikap gila dari temannya ini. Udah cepetan, nggak usah mikir segala, kayak disuruh nikah aja. Sewot Alex yang kesal karena digantung oleh Dila, di saat rasa penasaran itu sedang menggerogoti dirinya sekarang. Deal, pun Amira juga mendesaknya. Dila menghela napas. Melihat rasa penasaran teman-temannya ini memang sangat menyenangkan. Hanya saja dia sangat malas jika dicecar ribuan pertanyaan dari mereka. Dopen, jawab Dila dengan nada suara yang lirik. Suasana menjadi hening seketika, sampai-sampai membuat Dila bingung sendiri. Ia pikir teman-temannya itu akan lebih heboh lagi dari sebelumnya. Rupanya anggapan Dila itu salah. Mereka tampak mengangguk-ngangguk, namun, itu hanya bertahan sebentar. Di detik selanjutnya pekikan mereka sungguh menggemparkan seisi kantin. Afao, pekik Alex dengan aksen yang biasa dia pakai kalau sedang berbicara dengan cowok tampan. Edian,
Kali ini giliran bahasa khas daerah Amira berasal yang keluar dari mulut wanita itu. Seketika meja mereka menjadi pusat perhatian. Bukan hanya orang yang ada di kantin. Bahkan mahasiswa yang sedang lewat di sekitarnya pun sampai tersentak kaget karena teriakan yang berasal dari mereka. Sungguh, rasa-rasanya Dila ingin sekali menghilang kali ini. Jika biasanya ia memang tidak punya rasa malu dan percaya diri yang sangat tinggi, akan tetapi tidak untuk sekarang. Dila benar-benar malu karena ulah dua teman laknatnya tersebut. Sudah dibilang jangan sok, mereka malah melakukan paduan suara. Deal, lo nggak sedang ngeprank kita, kan? Sangsi Amira setelah mengatupkan kedua tangan di depan dada dan menatap memutar ke arah sekitarnya. Meminta maaf atas ketidaknyamanan mereka akibat teriakan dirinya dan juga Alex. Sementara Alex langsung berpindah tempat duduk tepat di sebelah Dila. Membuka kembali kerah jaket yang Dila pakai, demi menelisik dan memperjelas penglihatannya pada tanda-tanda yang tidak hanya satu atau dua saja di sana. Sampai-sampai wajah Alex berada begitu dekat. Ini beneran si Dopen yang buat? Tanya Alex sembari memindahkan tatapan Dila dengan cara mengarahkan dagu Dila ke kanan dan ke kiri. Sedangkan wanita itu setengah mendengak. Dila melirik malas. Memangnya gue mau sembarang cowok? Amira dan Alex mengangguk. Mereka tahu selera Dila, meskipun wanita itu memungut cowok di pinggir jalan. Iya juga, sih. Selera lo emang tinggi-tinggi walaupun mereka dari keluarga biasa, sahut Alex yang terus mengamati tanda itu. Kuat banget berarti ya dia ngisepnya. Sampai membiru gini, ujar Alex lagi dengan ekspresi seolah ngeri sendiri membayangkan rasanya ketika dihisap seperti itu. Mana banyak lagi? Tunggu. Sepertinya Amira melupakan sesuatu atau memang baru ingat sekarang. Kemudian wanita itu menggabungkan keanehan-keanehan yang terjadi di antara dua orang tersebut. Nyeri banget, seru Dila. Coba aja kalau badannya kecilan dikit. Udah pasti gue banting, pongahnya kemudian. Padahal yang terjadi sebenarnya, boro-boro mau banting. Akal sehatnya bekerja saja tidak. Gimana mau merespon yang seperti itu? Dil, panggil Amira dengan wajah yang tampak bingung. Jangan bilang kalau tuh Dopen juga yang ambil keper, Kalimat yang belum selesai Amira ungkapkan pun harus rela kembali masuk ke dalam tenggorokannya lagi. Sebab dengan cepat dan teramat kuat, Dila membekapnya. Membuat Alex memicingkan mata, curiga dengan dua wanita yang ada di dekatnya saat ini. Keper apa, Mir? Kalau ngomong tuh yang jelas. Jangan bikin rasa penasaran gue gentayangan kayak gini. Protes Alex kesal, karena dia tidak suka menerima informasi hanya setengah saja. Sementara Dila melototkan matanya ke arah Amira. Memberi peringatan kepada temannya itu untuk tidak membuka suara mengenai kejadian beberapa hari yang lalu. Nanti kuajak spa di Milane, ujar Dila dengan suara yang sangat lirih. Berusaha untuk menyuap Amira agar tidak mengatakan dengan jelas kepada siapa dirinya melepas kesuciannya. Tentu saja, itu tawaran yang sangat menggiurkan bagi Amira. Jelas, wanita itu tidak akan melewatkannya begitu saja. 1 juta, seru Amira begitu mudahnya. Setuju, ralat Dila dengan tatapan malas. Membuat Amira menyengir. Sedangkan Alex menatap kesal. Kalian emang nggak sehati sama gue, ujarnya dengan nada kesal. Udah nggak nganggep gue teman lagi. Protesnya karena tidak diberitahu apa sebenarnya yang mereka bahas. Tutu, Ayang Al-Al, bukannya gitu, Yang. Tapi ini tuh urusan perempuan. Jadi, bahasnya juga sama perempuan. Kalau sama lo, Amira menjeda kalimatnya. Mengamati Alex mulai dari atas hingga ke bawah. Lalu berhenti di bagian tengah tubuh Alex. Itu belalai atau perahu? Tunjuk Amira dengan tatapannya yang mengarah ke tempat yang dimaksud. Cialan, lo. Mengabaikan kedua temannya yang tengah berdebat, Dila merogoh tasnya. Mengambil ponsel yang barusan saja terasa bergetar. Rupanya ada pesan yang masuk. Gegas wanita itu membukanya. Dopen, buruan ke tempat parkir. Aku mau pulang. Panas. Jaketnya bawa ke sini. Begitulah isi pesan dari pria yang sedang menjadi topik utama dari pembicaraan mereka. Cek, nggak penting banget. Dila mengabaikan pesan itu tanpa berniat membalasnya. Hingga di menit selanjutnya ponselnya bergetar lagi. Pesan lain masuk. Dopen, aku yang ke tempatmu atau kamu yang ke sini? Kali ini, entah mengapa pesan itu terasa horor bagi Dila.